Ya bagi-bagi pengalaman seru lah ya waktu touring ya. Cerita-cerita tentang pengalaman waktu kalian nyasar. Nah, di perempatan itu gue di sama map itu diarahin ke kanan cuy. Dan ke kanan itu pas gue belok ke kanan, kita salah ngikutin orang yang kita pikir dia juga mau ke Gunung Panjar, ternyata mereka. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rian, tentunya di Thanks Good Channel. Kali ini gue lagi ada di Pasir Putih Sawangan Depok. Gue habis dari rumah temen gue. Dan kali ini gue mau jalan pulang ke Jagakarsa. Ya sembari pulang temenin gue menikmati suasana sore di Depok menuju Jakarta. Nah di depan ini Jalan Raya Sawangan ya. Nanti kita ambil ke arah kanan menuju ke Jagakarsa. Wah ini kalau sore gini nih Sawangan nih biang-biang macet nih. Baru sampai sini udah kayak gini nih. Wah. Tuh kalau ke sana tuh bisa ke arah Parung, terus ke arah Pengasinan ya. Kita kanan ke arah Jagakarsa, ke arah Jakarta. Ya sambil macet-macetan kita sambil ngobrol-ngobrol lah ya. Ngobrol apa nih yang enak nih ya. Ini kalau ngomongin masalah macet kayak begini nih, gue pernah tuh ngalamin macet pulang touring dari ujung Genteng di Sukabumi. Itu macet di Sukabumi itu dari mulai Cibadak itu gua sampai ke Lido kalau nggak salah tuh. Udah bayangin aja deh, macet dari arah Cibadak itu sampai ke Lido cuy. Kurang lebih 2 jam itu gue kejebak macet. Dan macetnya tuh kalau kayak gini sih mending ini padat merayap namanya. Itu waktu itu gue macet stop, nggak jalan sama sekali. 2 jam lu bayangin aja. Emang nih kalau di daerah sini nih Sawangan nih kalau sore begini nih ya begini macet. Bener males lewat sini nih. Apa sih gimana ya? Lewat apa namanya Cipayung juga sama aja. Lewat jalan-jalan motong juga sama aja. Rame-rame juga. Cuman Depok sekarang udah padat ya. Sawangan tuh udah banyak orang-orang yang kerja di Jakarta. Itu banyak pada beli rumah tuh sekarang tuh di daerah-daerah Sawangan, di daerah-daerah Depok lah ya. Karena aksesnya tuh nggak terlalu jauh dari Jakarta. Nah ini pertigaan ini kita belok kiri aja lah ya. Kita belok kiri aja. Di kanan tuh macet banget kan. Yang ngomongin masalah touring ya, salah satu pengalaman yang nggak ngenakin waktu touring mungkin nyasar kali ya cuy ya. Nyasar kali ya. Nggak hanya touring aja, kalau kita jalan kemana-mana juga kalau namanya nyasar nggak enak ya. Gue kalau masalah nyasar sih sering banget. Sering banget ya, namanya salah jalan terus harus ada jalan yang lebih cepat gue malah muter, itu banyak. Salah satu pengalaman nyasar yang nggak pernah gue lupain itu mungkin sekitar tahun 2015an ya, waktu zamannya boomingnya batu akik cuy. Gua kan dulu tuh jualan batu akik tuh waktu zaman batu akik, dan salah satu batu akik yang gue jual itu namanya batu Kalimaya tuh. Kalau kalian tahu dan suka
pakai perhiasan, batu akik. Kalian pasti tahu itu yang namanya Kalimaya tuh. Dan Kalimaya itu tambangnya atau galiannya ya, itu ada di daerah Lebak, Banten cuy. Namanya daerah Maja. Nah, itu di daerah kecamatan Maja itu, di kelurahan itu banyak tuh, kayak di daerah Cikole, terus daerah Cimalimping, dan Maja itu sendiri itu banyak tuh gali-galian batu Kalimaya. Ini Masjid Kubah Mas Depok. Oh, masjidnya nggak kelihatan kalangan pohon. Jadi waktu itu gue sama temen gue berdua berangkat jam setengah 5 sore dari Jakarta cuy, mau menuju ke arah Lebak, ke arah Maja waktu itu ya. Nah sampai di daerah Cisauk itu gue sempat, bukan debat sih ya, sempat beda 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 pendapat lah sama temen gue, karena waktu itu kan gue sama temen gue tuh ngandalin map cuy, ngandalin map. Waktu itu gue masih pakai HP BlackBerry Onyx 2, itu tahun 2015 tuh, belum pakai Android waktu itu, masih pakai BlackBerry. Nah gue dibonceng kan waktu itu temen gue yang bawa motor. Nah di map yang gue lihat, map itu ngarahin gue di daerah Cisauk nih ya, ngarahin gue buat belok ke kanan cuy, ke kanan itu ke arah Serpong. Nah temen gue, dia waktu itu mungkin nggak terlalu percaya map ya, karena kan jarang kita pakai map tuh, lebih sering lihat pelang jalan. Nah temen gue dia ngeliat pelang jalan cuy, ada di situ pelang jalan belok ke kiri itu ke arah Parung Panjang. Memang waktu itu tujuan kita ya lewat Parung Panjang ya pastinya kalau dari arah Cisauk itu. Nah temen gue di pertigaan di Cisauk itu dia belok ke kiri cuy, ngikutin pelang. Nah sedangkan di map kan ke kanan tuh, dia lebih milih belok ke kiri waktu itu. Udahlah, jalan lah kita lah. Waktu itu tuh udah mau maghrib tuh, jam tuh udah sekitar jam 6-an lah, udah mau maghrib. Sampai akhirnya kita ikutin jalan, dan kita tuh diarahin buat masuk ke jalan ngampung yang bener-bener di situ tuh jarang rumah, yang ada itu cuman satu dua lah rumah di situ. Terus kebanyakan tuh kebun-kebun cuy, dan jalannya pun itu cuman buat satu mobil jalannya, benar-benar sepi, dan itu kondisi udah maghrib. Di situ gue sempat ngeliat map dan masih ada sinyal tuh, masih enak tuh, ngikutin map terus jalan terus, adalah setengah jam itu ngikutin map, setengah jam lebih lah. Akhirnya keluar tuh, alhamdulillahnya tuh berhasil keluar ke jalan raya Parung Panjang yang banyak truk-truk tuh. Nah setelah keluar di jalan raya Parung Panjang, gue masih ngikutin map tuh, masih ngikutin map, dan diarahin di pertigaan pertama itu pas kita keluar tuh diarahin belok kiri. Ikut kan tuh terus belok kiri. Nah, nggak jauh, nggak lama setelah belok kiri itu diarahin belok kanan, dan belok kanan itu cuy masuk ke gang-gang lagi cuy. Dan gang ini sama kayak gang yang pertama tadi dari Cisauk ke Parung Panjang yang gue lewatin itu. Jalannya sempit, kecil, cuman buat satu motor, cuman buat satu mobil doang. Dan jalanan tuh peluran, tapi pelurannya tuh bukan peluran yang rapi gitu ya, bukan cor-coran rapi, tapi cor-coran lama lah yang udah agak bolong-bolong di sana sini. Udah lah ngikutin jalan itu, udah lumayan jauh kita ikutin, dan gue masih ngeliat map tuh, dan belum sadar kalau itu udah lost sinyal. Belum sadar, gue masih ikutin terus sampai akhirnya gue sampai tuh di dekat sebuah musola, dan pas banget pas gue nyampe dekat musola itu azan Isya. Lu bayangin tuh ya, udah seberapa jauh gue masuk ke dalam ke daerah itu masih ada musola, berarti kan masih ada pemukiman warga.
walaupun rumahnya yang gue lihat waktu itu tuh nggak banyak ya. Ya ada beberapa rumah lah, tapi nggak nyampe puluhan rumah, nggak nyampe. Masih lebih banyak ininya, lahan kosong waktu itu daripada rumahnya. Gue lewatin lah musola itu kan, gue lewatin musola sekitar 200 meter dari musola. Gue itu diarahin sama map itu belok ke kanan cuy. Akhirnya belok lah gue ke kanan. Nah di situ tuh di pertigaan itu tuh tepatnya perempatan ya. Ada jalan lurus terus ke kiri terus ke kanan. Dan gue dari map itu ke kanan. Dia di perempatan itu wah ini macet banget sih. Aduh, nggak fokus cerita nih kalau kayak gini nih. Nah, di perempatan itu gue di map itu diarahin ke kanan cuy. Dan ke kanan itu pas gue belok ke kanan ya sekitar 50 meter lah dari situ. Itu kan gelap ya, nggak ada lampu sama sekali, orang kebun-kebun gitu. Pas gue jalan lurus terus itu di depan gue tuh udah sawah cuy. Sawah itu luas banget, kanan kiri tuh dilihat tuh udah sawah itu. Ke depan itu sekitar 100 meter itu baru ada kampung lagi tuh di seberang sananya. Dan di situ gue benar-benar udah keringet dingin, panik cuy. Soalnya baru pertama kali ya nyasar di tempat kayak gitu loh. Kalau nyasar di kota-kota terus di daerah-daerah yang ramai sering dah ya. Nah ini nyasar di tempat anta berantah yang gue nggak tahu itu di mana. Pokoknya gue tahunya itu di daerah Parung Panjang. Daerahnya itu kebun-kebun semua, pohon-pohonan, rumah tuh cuma 1-2. Dan di tempat gue nyasar itu nggak ada rumah sama sekali cuy. Gue bener-bener nggak ada rumah sama sekali. Akhirnya pas gue ngeliat di depan itu sawah, gue cek dong handphone gue ini bener nggak sih net, kok diarahinnya kok depan gue sawah begini. Pas gue cek map, pas gue liat HP gue ya, lu tau apa yang terjadi? Sinyal gue SOS cuy. HP gue pakai BB waktu itu, sinyal gue SOS, dan itu bikin gue tambah keringet dingin cuy. Karena gue nggak tahu itu ada berapa pertigaan yang gue lewatin sebelum ke perempatan gitu ya, karena kan jalan tuh udah masuk sungai jauh tuh ya. Tapi intinya itu nggak jauh dari musola ya, kan kita sempat ngelawatin musola tuh. Akhirnya gue mau temen gue mutusin buat muter balik dan ke arah musola itu. Nah sesampainya di musola kan, itu orang-orang baru banget kelar ini cuy, kelar sholat isya, dan jamaahnya tuh nggak banyak ya, paling bisa hitung jari lah waktu itu lah, di bawah 10 orang jamaahnya tuh. Akhirnya gua emang karena tempatnya sepi ya, jamaahnya dikit karena tempatnya sepi. Akhirnya gua ke situ, ke musola itu, ketemu itu sama bapak-bapak cuy, kayaknya ustadznya deh. Itu penampilannya dia kayak ustadz gitu dan dananya. Lalu gua pertama dia negor, karena mungkin kelihatan orang asing kali ya, dengan plat motor plat motor Jakarta. Ditanya sama dia, mau kemana kata dia. Oh Pak, kita mau ke Maja, gue bilang gitu kan. Dia kaget cuy pas gue bilang aja. Wah ke Maja, kok lewat sini kata dia. Iya Pak, kita ngikutin Google Map dan kita diarahin lewat sini. Nih pas nyampe sini tiba-tiba sinyalnya tuh mati. Tadi kita diarahin lewat lurus terus ke kanan, dan di kanan itu malah ada sawah gitu kan. Terus si bapak ngomong tadi mah kalau mau ke Maja itu lewatnya tuh di pertigaan Parung Panjang sana, belok ke kanan. Kalau dari Jakarta teh kata dia gitu, tuh ke arah Tiga Raksa. Oh iya Pak, bener Pak, ke arah Tiga Raksa, gue bilang gitu kan. Iya tadi mau lewat sana dia aturan. Terus gue nanya dong sama si bapak, terus enaknya kita gimana nih Pak? Gue bilang kan, kita keluar lagi ke Parung Panjang, apa emang di sini bener ada jalan ke arah Maja? Gue tanya gitu kan. Terus si bapak bilang, ya di sini sih bisa ke Maja, ini tinggal lurus saja, nanti di perempatan depan itu jangan belok ke kanan kata dia, itu lurus saja. Nah lurus saja. Bentar ya, gue belok ke kanan dulu ini. Nah kata si bapak itu kan bisa tuh ya lewat situ, nanti di perempatan itu lurus saja katanya, jangan belok ke kanan, nanti lurus terus ikutin jalan sampai ketemu Kali Gede tadi. Nggak pakai sen belok,
sampai ketemu Kali Gede. Dia bilang nanti di situ ada jembatan, nyebrangin jembatan. Habis nyebrangin jembatan itu udah lurus aja, ikutin jalan aspal kata dia. Nanti tuh tembus-tembusnya di daerah Koleang. Nah waktu itu gue sempet bimbang tuh sama temen gue tuh, mau terus lanjut ke depan apa muter balik lewat Parung Panjang lagi. Nah kalau muter balik ke Parung Panjang lagi, itu gue ke belakang itu sekitar setengah jam sampai 1 jam lagi tuh menuju ke pertigaan yang dimaksud sama si bapak. Nah kalau lurus kata si bapak jaraknya itu sekitar 1 sampai 1,5 jam, kurang lebihnya sama cuy jaraknya. Akhirnya gue milih buat nerusin jalan lewat situ, lewat kampung itu lagi. Kenapa? Kalau gue muter balik ke arah Parung Panjang lagi males, karena kan ya yang tahu daerah Parung Panjang pasti tahu lah suasana malam itu kayak di sana tuh gimana. Truk-truk gede yang lalu lalang itu, wah udah waktu itu jalannya kan masih rusak ya. Kalau sekarang Parung Panjang jalannya udah bagus. Kemarin waktu gue ke Ujung Kulon gue lihat situ jalannya bagus. Nah singkat cerita, gue sama temen gue akhirnya ngelanjutin perjalanan tuh. Pas sudah kita kesasar, teruslah kita ngelanjutin perjalanan sampai kita nemuin Kali Gede. Bener situ ada Kali Gede. Itu mungkin kalau feeling gue tuh Kali Cisadane kali ya. Itu gede banget cuy kalinya. Udah kayak Kali Ciliwung. Dan jembatan yang kita lewatin waktu itu jembatan bambu cuy. Jembatan bambu yang panjangnya ya sekitar 1,5 meter lah. Nggak gede, nggak nyampe 2 meter lah itu panjangnya. Ya 1,5 meter lah itu jembatan itu. Dan itu dari bambu buat ngelewatin kali yang gede banget. Dan yang lebih ekstrimnya lagi apa, itu nggak ada pagar pembatas apa cuy. Di samping kanan kirinya itu nggak ada pegangannya, nggak ada pembatasnya. Jadi benar-benar cuma bambu lurus doang. Terus sekitar berapa puluh meter itu panjangnya buat ngelewatin kali itu, dan gue harus lewatin kali itu. Dan bismillah, temen gue nggak berani kan, dia bawa motor, akhirnya gue yang bawa. Mulai dari kali itu gue yang bawa. Alhamdulillah tuh bisa nyebrangin jembatan bambu itu. Terus gue jalan tuh ya, habis ngelewatin jalanan itu gue terus jalan sampai sekitar 1,5 jam lebih, hampir 2 jam malah waktu itu. Baru gue jam 9an malam itu baru masuk ke daerah Koleang cuy. Alhamdulillah banget tuh. Pas gue liat map, mulai dapet sinyal lagi kan tuh pas tembus jalan gede. Itu udah nyampe di Koleang tuh. Tapi itu kampung yang gue lewatin dari mulai musolah yang gue nanya sama Ustadz itu sampai tembus ke Koleang itu bener-bener sepi cuy. Padahal itu malam minggu loh. Dan di beberapa desa yang gue lewatin itu ada beberapa kampung yang apa sih namanya, warganya itu banyak, tapi nggak ada orang yang di luar cuy. Rata-rata mungkin ada di dalam kali ya, dan anak-anak mudanya mungkin pernah ngerantau ke Jakarta mungkin, karena itu malam minggu tapi sepi ya kan. Kalau di Jakarta, di kota-kota gede kan malam minggu kan ya Allah macetnya luar biasa kan. Tapi ini enggak, di desa-desa yang gue lewat itu sepi banget. Bahkan pas gue nyampe Koleang itu gue sempat beli bensin eceran, dan sepanjang jalan tuh sepi banget. Sampai akhirnya gue nyampe di Maja. Gue nyampe di Maja itu sekitar jam 10 kurang lah itu waktu itu. Ada lagi waktu itu gue pernah nyasar juga di daerah Gunung Pancar. Itu nyasarnya karena ngikutin orang tuh. Ini konyol sih sebenarnya, kalau Gunung Pancar nih waktu itu konyol sih sebenarnya. Jadi gue berempat nih waktu itu nih, tahun berapa ya, lupa gue tuh, udah lama sih. Gue berempat sama kawan-kawan gue, 2 motor di goncengan ya, berdua. Bentar. Nah waktu itu dari 4 orang yang ikut nih, itu cuma 2 orang tuh yang tahu yang namanya Gunung Pancar cuy. Dan gue nggak tahu sama sekali, belum pernah sama sekali waktu itu ke Gunung Pancar.
nggak tahu tempatnya kayak gimana, nggak tahu lewat mana. Yang tahu tuh temen gue 2 orang tuh, dan mereka berdua boncengan. Nah, gue berdua sama temen gue yang juga nggak tahu Gunung Pancar itu di mana. Berangkatlah kita kan, pas udah nyampe di lokasinya nih, udah nyampe di sana, udah nyampe di Sentul, mau masuk ke arah Gunung Pancarnya, itu temen gue yang 2 orang ini nih, yang tahu jalannya, yang tahu daerah Gunung Pancar, itu bingung cuy, karena ada pertigaan kan, ini mau lurus apa belok kiri. Gitu kan, kalau lu udah pernah ke Gunung Pancar pasti tahu tuh jalannya tuh. Kalau kita pas dari Sentula kan kita belok ke kanan tuh, kalau ke lurus itu jungle, kita ambil kanan kan, masuk ke gang ke arah Gunung Pancarnya. Dan gak jauh dari masuk itu kan ada pertigaan tuh. Nah di pertigaan itu temen gue bingung, dan gue itu malam-malam, itu udah jam 1, itu udah jam 1 malam. Nah akhirnya pas dia lagi ngobrol-ngobrol tuh, gue sih diem aja di belakang sama temen gue berdua tuh. Nah, karena kan dia berdua lah yang tahu jalan kan, gue ngikut aja lah dari belakang. Akhirnya tuh nggak lama kemudian ada rombongan cuy, itu banyak, itu belasan motor, ya taruh lah 12 motor 15 motor lah itu, datang rombongan dari belakang gua, nyalip lah tuh kan. Dia belok ke kiri cuy di pertigaan itu cuy, dia belok ke kiri. Nah temen gua langsung ikutin, aduh, langsung ikutin cuy. Tahu kita potong dulu ceritanya karena ini sangat macet. Nah lu gua kesini dah. Gua kesini dah, gua ngalah, ya Allah macetnya ini. Oke, kita lanjut cerita ya, kita lanjutin ceritanya, kembali ke TKP. Tadi sampai mana ya, kalau gue lupa nih. Sampai di pertigaan ada rombongan ya. Ada rombongan tuh banyak, belasan motor. Ada temen gue mutusin buat ngikutin itu rombongan. Nah, gue sih dari belakang, yang tadi gue bilang dari awal, gue cuma ngikutin aja lah temen gue 2 orang ini, karena kan mereka yang tahu gitu loh jalannya, gue kan nggak tahu sama sekali. Jadi ngikutin aja gue mah, jalan lah nih, ngikutin tuh rombongan, ya kan, ngikutin rombongan yang belasan motor itu, banyak itu, ikutin terus. Ini belum main jauh ngikutin nih, jalan tuh udah mulai nanjak, naik turun. Nah di depan itu ada pertigaan, ke kanan itu kita nih ada di ini nih, di bukit nih, lumayan tinggi lah posisinya, tapi belum tinggi banget, tapi udah kita di atas lah intinya. Ada pertigaan, ke kanan itu kelihatan tuh kalau dari tempat gua itu di pertigaan itu, ke kanan itu ke arah pemukiman penduduk cuy. Jadi di bawah itu ada lampu-lampu genteng-genteng kelihatan tuh, walaupun udah malam tuh, karena lumayan banyak kayaknya sih pemukiman di situ, terang dari lampu-lampunya kelihatan. Nah ke kiri itu masih naik lagi cuy, masih naik lagi, dan orang-orang yang kita ikutin ini itu belok ke kanan, dia tuh belok ke kanan cuy, mereka cuy. Dan dari tempat itu kan kelihatan ya, maksudnya kelihatan tuh di depan itu emang ada rumah gitu loh, pas dia kan nurun gitu jalannya, dan nggak jauh itu ada rumah. Dan tau nggak, mereka tuh berhenti di situ, semuanya motor itu berhenti di situ. Dan di situ gue nanya dengan temen gue kan belok kiri kan, temen gue belok kiri, gue salib tuh. Terus gue nanya sama temen gue, kok kita ke kiri, gue bilang kan, itu kan rombongan pada ke kanan, lu mau ngapain ke kanan, kata dia, bukan itu tempatnya. Lalu terus gue ngapain ngikutin dia, ya gue pikir dia mau ke Gunung Pancar, tahu-taunya kita salah ngikutin orang cuy. Waktu itu kita salah ngikutin orang, yang kita pikir dia juga mau ke Gunung Pancar, ternyata mereka ya nggak tahu dari mana ya mau pulang, mungkin itu rumah mereka. Ya mungkin mereka mau pulang gitu, kita ikutin. Aduh, akhirnya ya udah kita ikutin jalan terus sampai lumayan lama itu, sejam sih ada, sampai jam 2 kalau nggak salah itu, jam 2.
itu gua sampai di Lui Hejo. Gua udah sampai di Lui Hejo. Tahunya di mana? Gua nggak tahu sama sekali kalau itu Lui Hejo, kan gua cuma ngikutin temen gue di depan. Tahunya tuh pas di Lui Hejo itu ada orang di sana banyak, ada sekitar 5 orang kan, bapak-bapak itu pada manggilin Lui Hejo, Lui Hejo, nawarin kayak wisata gitu, walaupun itu udah malam tapi kayaknya Lui Hejo masih buka daerahnya, makanya mereka tuh nawarin kita buat ke Lui Hejo. Lui Hejo, temen gue di depan berhenti, ya, gue ikut berhenti dong. Ngapa berhenti, gue bilang kita salah jalan dah, kata dia. Ini di kok nih ke Lui Hejo gitu. Seingat temen gue tuh Gunung Pancar itu nggak jauh cuy. Seingat temen gue tuh nggak jauh Gunung Pancar dari pas pertama masuk ke Sentul itu. Ya paling sekitar 1 kiloan lah itu udah nyampe di Gunung Pancarna. Nah, sedangkan kita ini udah 1 jam lebih belum nyampe. Akhirnya ya kita mutusin buat nanya ke bapak-bapak yang di situ, ya mereka bilangnya ya itu Gunung Pancar itu udah lewat jauh. Nah, akhirnya diarahin tuh sama bapak-bapak itu yang di Lui Hejo. Akhirnya kita ikutin arahannya beliau, dan jam 3 kita sampai di Gunung Pancar. Lu bayangin dari jam 1 tuh ya nyampe Sentul, terus jalan nyasar ke Lui Hejo sampai jam 1, sampai jam 2, terus aduh terus jalan mau ke Gunung Pancara dari Lui Hejo itu makan waktu 1 jam juga cuy. 2 jam nyasar mau ke Gunung Pancar doang ya, padahal emang kan kalau dari pertigaan pertama kita masuk itu dari Sentul itu ya emang paling cuman 10 menit 15 menit nyampe, jadi gue sampai 2 jam gara-gara nyasar. Itu nyebelin sih itu. Gue belok ke kanan arah Jagakarsa. Memang nih titik macet juga nih ya kalau sore-sore begini. Aduh. Ini gue udah nyampe di Jagakarsa ya. Udah deket rumah nih. Ya mungkin segitu aja kita ngobrol-ngobrolnya kali ya untuk kali ini ya. Thank you banget buat kalian yang udah mau ngobrol-ngobrol bareng gua, nemenin perjalanan pulang gua ya dari Pasir Putih Sawangan Depok ke Jagakarsa. Tadi dari sana jam 5, ini jam setengah 6. Ya buat kalian-kalian yang punya cerita-cerita seru tentang touring ya, terutama tuh yang tentang pengalaman nyasar, boleh tuh diceritain di kolom komen ya, bagi-bagi pengalaman seru lah ya waktu touring ya, cerita-cerita tentang pengalaman waktu kalian nyasar. Oh ya, jangan lupa ya untuk terus dukung gua dengan cara like, comment, share, and subscribe tentunya ya, supaya gue lebih semangat untuk buat konten menarik lainnya, dan tentunya agar channel ini lebih berkembang. Thank you udah nemenin gue dari Pasir Putih ya, Sawangan tadi sampai ke Jagakarsa. Video gue akhirin sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.